Selamat sore, ada di juga teman-teman. Sore. Dari kelompok 1 yang mempresentasikan hasil dari program yang kami telah kami buat. Sebelum itu kenalkan dulu. Saya Veronica Anissa Kuswati dari 29/2024/002. Saya Elvisa Putri dari 29/2024/008. Saya Nindra Lestari dengan NIM 29/2024/028. Nah, di sini kami memilih untuk fase C kelas 5. Nah, mata pelajarannya adalah Bahasa Indonesia dengan JT, menulis berbagai tipe teks sederhana berdasarkan gagasan, hasil pengamatan, pengalaman, dan atau imajinasi dengan rangkaian kalimat kompleks secara kreatif, menarik, dan atau indah, dan menggunakan kaidah kebahasaan dan kosakata baru yang menjadi manfaat inovatif dan komunikatif. Nah, untuk tujuan pelajaran sendiri yaitu yang pertama melalui peer educatif berbasis Scratch. Murid kelas 5 mampu mengurutkan langkah-langkah dengan tepat. Yang kedua, setelah memainkan game edukatif, murid kelas 5 mampu menyusun teks prosedur sesuai langkah-langkah. Nah, untuk masalahnya, yang pertama itu peserta didik saling mengalami kesulitan dalam menyusun teks prosedur secara lembut dan juga benar. Nah, setelah itu pembelajaran dengan teks prosedur juga cenderung dilakukan dengan membaca atau menulis saja, jadi hanya satu arah. Nah, kemudian banyak siswa yang belum memahami urutan langkah-langkah kegiatan sehari-hari siswa atau basic skill seperti mencuci piring, menyetrika baju, dan juga memasak telur. Yang terakhir, diperlukan kegiatan pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dan mampu meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar. Nah, maka solusi dari kami yaitu kami mengembangkan game edukatif berbasis Scratch dengan judul Scratch Explorer the Procedure ini. Cara kerjanya itu siswa nanti akan berperan sebagai agen muda yang harus menyelesaikan berbagai misi. Nah, siswa itu menyusun atau mengurutan langkah-langkah kegiatan sesuai urutan yang benar. Nah, di game Scratch ini ada 3 level. Sesuai kesulitan. Yang pertama itu mencuci piring, yang kedua menyetrika baju, dan yang ketiga memasak telur. Nah, setelah mereka menyelesaikan setiap level, siswa akan memperoleh skor. Jadi ketika mereka sudah selesai, bisa lanjut ke level selanjutnya. Di akhir permainan terdapat refleksi untuk mengetahui pemahaman dan juga perasaan siswa setelah belajar. Selanjutnya yaitu keunikan dan keunggulan prosedurnya. Yang pertama adalah interaktif dan menyenangkan. Itu bahwa di game kita ini interaktif dan menyenangkan. Selanjutnya itu kita menggunakan sistem level. Ada 3 level sesuai tingkat kesulitan siswa. Jadi dari produk-produk yang teman-teman buat tadi kan lebih ke skor-skor. Nah, kita tuh menggunakan level dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Selanjutnya materi ini juga dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga siswa dapat mengetahui bagaimana caranya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dengan tepat. Yang selanjutnya itu latihan berpikir logis dan berbasis stres, dan juga ada refleksi pembelajarannya. Lalu juga terdapat panduan game untuk membantu siswa dalam memainkan gamenya. Nah, selanjutnya yaitu educational value yang ada 4 aspek, yaitu yang pertama di aspek pengetahuan. Dan Scratch kita ini di aspek pengetahuan membantu siswa memahami struktur dan ciri-ciri teks prosedur. Banyak sekali siswa bahwa belum mengetahui apa itu teks prosedur ataupun cara-caranya. Selanjutnya ini melatih siswa untuk menyusun langkah-langkah kegiatan secara runtut. Di aspek keterampilan ini, siswa juga dapat mengembangkan kemampuan berpikir sistematis dan logis, meningkatkan keterampilan menulis teks prosedur sebenarnya. Selanjutnya, di aspek sikap dapat menumbuhkan kemandirian dalam melakukan kegiatan sehari-hari, lalu melatih ketelitian dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Dan di aspek motivasi tugas, motivasi belajar dapat meningkatkan minat belajar melalui media berbasis game dan juga membuat pembelajaran lebih aktif, menarik, dan bermakna. Teman-teman dapat men-scan game Scratch yang buat. Kita langsung masuk ke dalam gamenya. Di sini kami sudah menyambungkan instruksi dan juga dari ini pembuat dari kami, dan juga ada beberapa audio, seperti audio, background, dan juga elemen-elemen yang terdapat di dalam game yang kami sertakan dan ceritanya. Di bagian awal, game skill ini merupakan singkatan dari basic skill. Jadi di dalam game ini tuh ada beberapa teks prosedur yang memang diberikan dengan sesuai itu basic skill. Jadi kami berikan skill. Terus di bagian materinya ada 3 tombol dari start game, refleksi, dan juga development. Pada setiap
tombolnya ini jika terkena kursornya ada muncul kemudian juga ada warnanya. Kita mulai dari gamenya dulu. Di sini kami konsepnya per level, jadi ini ada urutannya. Kalau teman-teman lihat ada jalannya. Jadi level 1 ini mencuci piring, baru mencuci baju di level 2, kemudian memasak telur, dan juga selanjutnya nanti bisa masuk ke dalam kerajaan yang dapat dibuka melalui demo ini. Di bagian kiri ini terdapat tombol back, ini masuk ke dan juga ada panduan gamenya. Panduan game ini seperti biasa kami memberikan penjelasan bagaimana tata cara menjalankan game yang kami buat. Jadi beberapa level, terus nanti bagaimana cara untuk menyerapnya, terus nanti juga ada beberapa yang akan saya mencoba di level 1. Dan di sini animasi acak bisa kalian urutkan ke dalam sebelah kiri ini, bisa diseret seperti ini. Tapi jika tidak benar itu seperti ini, dia akan kembali. Tapi jika benar, nanti akan tetap di tempat yang benar. Misalnya, yang pertama kumpulkan piring, setelah itu buang sisa makanan, basahi piring, lalu cuci piringnya dibilas dan juga ditiriskan. Ketika sudah selesai, ini akan muncul video yang menunjukkan video mencuci piring. Jadi ketika video ini sudah tertayang ke play, ini berarti menunjukkan permainan misi mereka itu memang sudah benar. Di level 1 ini ketika sudah selesai bisa di back masuk ke dalam ini, lanjut ke level 2, langsung aja ya. Itu juga sama, ada video yang menampilkan memang benar-benar menyertikan seperti itu. Ini akan play sewaktu mereka benar. Di level 3 ini memasak telur. Jadi tinggal di seret aja. Nanti kalau benar juga terdapat video yang dapat disaksikan oleh siswa. Jadi siswa itu tidak hanya menonton untuk memasakkan aja, tapi juga ada video yang menarik siswa sendiri. Nah, ketika mereka sudah menyelesaikan ketiganya, mereka baru dapat masuk ke dalam kerajaannya. Nanti untuk masuk ke menu, tinggal pencet backnya lagi. Ketika mereka sudah selesai memainkan game, kami harap siswa itu dapat merefleksi apa yang mereka mainkan. Jadi tidak hanya sekedar untuk memainkan, tapi juga bagaimana sih perasaannya, terus apa yang mereka mengerti. Misalnya ini bahagia, perasaan setelah mainkan bahagia, nanti bisa dibuat atau sedih, bisa bingung. Next, setelah mengikuti pembelajaran, apakah kamu sudah bisa langsung teks? Bisa? Jadi untuk di dalam pembelajarannya apa yang paling menarik dari pembelajaran ini? Apa menyusun piring, menyetrika, ataupun memasak telur? Selanjutnya, untuk memotivasi siswa, ini terdapat quotes yang dapat ditekan oleh siswa. Ada juga bisa ditekan semua atau salah satu. Di sini ini adalah video pelajaran kami. Mungkin ada saran tanggapan yang diberikan kami.